Kemudian yang kedua, hukum hikmat. Kita akan baca Amsal pasal 3 ayat 13. Amsal 3. Jadi hukum sukses yang pertama tadi adalah hukum peluang atau Yang kedua adalah hukum hikmat. Kita baca Amsal 3 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat Hukum yang kedua, kalau kita ingin sukses dalam hidup kita adalah hukum hikmat. Hikmat beda dengan pengetahuan. Hikmat itu ada 3 level yang berbeda. Yang pertama itu berbicara tentang pengetahuan. Jadi kalau saya tahu sesuatu, itu baru level terendah. Hikmat itu adalah fondasi kesuksesan dicapai. Contoh, ketika Pak Ciputra itu melihat daerah Benowo, Surabaya Barat itu kering kerontang, dia berkata dalam tulisannya begini, kambing pun enggan hidup di situ. Jadi dia jalan di sepanjang Denpasar, Surabaya Barat, dia melihat kering kerontang, kambing enggan hidup, rerumputan bergoyang pun enggan hidup. Semua orang memandang sama wilayah itu dengan berkata kering kambing pun enggan hidup. Tetapi yang namanya Pak Ciputra, dia kemudian berusaha sekuat tenaga, gimana caranya saya bisa memetakan Surabaya Barat. Dia bilang, gimana caranya saya supaya bisa memetakan Surabaya. Akhirnya apa? Pak Ciputra yang insinyur ini, dia jual beli rumah macam begini. Jadi setengahnya tembok, cuma 1 meter, sisanya ke atas gede. Dia bangun, dia jual, terus dia beli, dia terus jual, terus sampai dia bisa mengumpulkan uang. Modal jualan rumah semi permanen, dia nyewa helikopter, terbang di atas Surabaya Barat. Dia terbang, tetapi dia terbangnya bukan bye bye gitu, nggak gitu. Dia sudah punya planning. Dia cek apa? Ada nggak sumber mata air? Ada nggak akses ini? Ada nggak akses itu? Dia catat semua. Begitu terbang selama 1-2 jam di udara, dia mencatat semua. Tangannya nggak berhenti mencatat. Dia bilang begini, 1 kali waktu Surabaya Barat akan menjadi Singapuranya Indonesia. Semua orang melihat kambing pun enggan hidup. Tetapi hukum hikmat ini berbicara, Tuhan beri hikmat kepada Pak Ci, yang disebut dengan Pak Ciputra. Begitu terbang, dengan modal jualan rumah semi permanen, dia terbang. Lihat semua. Setelah terbang kedua kalinya, dia sudah membuat set plan. Dia gambar petanya Surabaya Barat semua, dia gambar semua seluruhnya detail. Dia nggak punya modal untuk membangun yang miliaran, ratusan miliaran itu. Apa yang dia lakukan? Dia bawa side plan-nya dia tawarkan kepada bank pemerintah. 3 bank, 2 bank menolak. Karena kambing pun enggan hidup. Tapi ada 1 bank pemerintah, dia berkata begini. Begitu dibaca sama direktur utamanya, dia bilang, dipanggil Pak Ciputra, disuruh presentasi Pak Ciputra. Langsung dia bilang apa? Saya tidak mau mendanai kamu, dengan catatan kalau nggak mau bagi hasil. Dia tidak mau meminjamkan uang kepada Pak Ciputra kecuali mau bagi hasil. Ternyata otaknya Pak Ci sama dengan direkturnya bank tersebut. Dia beli tanah di sana dengan 1 meter perseginya 13.000 rupiah. Hari ini harga tanah di situ sudah ratusan bahkan ribuan kali. Kambing pun enggan hidup. Ketika ada hikmat Tuhan, 13.000 jadi MM-an di situ. Hukum sukses yang pertama adalah hukum kesempatan. Ada kesempatan tanpa hikmat Tuhan, kesempatan tinggallah kesempatan. Maka Anda tidak akan pernah menjadi orang sukses. Hikmat itu adalah fondasi di mana kesuksesan dicapai. Beberapa orang menyebut bahwa hikmat itu adalah kecerdasan berorganisasi, kecerdasan strategi,
kecerdasan pengelolaan finansial, memilih dan memutuskan. Hikmat itu akan menolong Anda memilih mana yang tepat, mana yang tidak. Dari sekian banyak peluang, mana yang paling potensial, itu hikmat yang akan menentukannya. Tidak semua hal dalam hidup ini akan dikerjakan seorang diri. Pak Ciputra ngurusi segitu banyaknya. Kampusnya, Taman Impian Jaya Ancol, perumahannya, propertinya, semua perusahaan-perusahaannya dia. Lah kalau dipikirkan sendiri oleh seorang yang bernama Pak Ciputra, duit banyak tapi kelihatan di rumah sakit Bangli. Dengan hikmat Tuhan, maka dia akan mampu mengontrol segala sesuatunya. Dengan hikmat Tuhan, dia akan bisa memilih dan menempatkan orang-orang tepat, orang-orang yang terbaik pada posisinya. Hikmat Tuhan itu akan menolong kita memilih benih yang mana kita tabur. Saat musim hujan, benih apa yang mau kita tanam? Saat musim panas, benih apa yang akan kita tanam? Hikmat itulah yang akan menolong kita mengetahui apa, kapan, dan bagaimana kita melakukannya. Hukum yang pertama adalah hukum kesempatan. Hukum kedua adalah hukum hikmat. Maka ketika ada kesempatan, engkau harus punya hikmat untuk semuanya itu. Kemudian mari kita lihat Amsal pasal 24 ayat 3 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Orang punya rumah besar, bangunannya besar, tetapi kalau enggak punya hikmat menata ruangan, tetap saja amburadul. Paduan warnanya tabrakan semua, ornamen-ornamennya nggak jelas, ini konsepnya apa? Karena kekurangan hikmat. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya hari ini amburadul, karena saya kurang hikmat. Bapak. Tikus banyak berkeliaran di belakang. Itu kekurangan hikmat. Karena Amsal bilang berkata, orang berhikmat itu dia bisa menata ruangannya, ornamennya, apa semua diatur. Saya berharap nanti ketika saya datang ke rumahnya Mbok sudah mulai rapi dia, karena hikmat nih katanya. Jadi ke rumahnya Dian juga, kalau saya masuk nanti ke rumahnya Bung Edo semua sudah rapi. Setidaknya begitu dengar suara saya kabur semua. Mau dicek di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hikmat itu menentukan. Selanjutnya tingkatan hikmat itu ada 3. Yang pertama hikmat secara umum, yang kedua hikmat profesional. Kemudian yang ketiga adalah hikmat secara mendalam yang berkaitan dengan profesional kita. Nah, yang pertama kita bicara tentang hikmat secara umum itu adalah hikmat yang nalar akal sehat biasa, kemudian informasi, kemudian kita bisa memilih sesuatu dan bersikap benar dalam hidup. Tetapi hikmat yang kedua itu berbicara tentang sudah lebih spesifik kepada keahlian kita. Kalau Mbak Wiwi sebagai jamu maker gitu, pembuat jamu, dia sudah tahu meracik. Jadi komposisinya kalau mau agak kecut sedikit ini ditambahkan ini, supaya agak pahitnya ditambahkan begini. Semua diatur supaya matanya melek gitu, begadang malam itu ditambahkan ini gitu. Jadi semua dia sudah tahu, sudah mahir. Nah, itu bicara tentang hikmat pada level kedua. Tetapi hikmat level ketiga bicaranya beda. Dokter ahli bedah nih, dia habis bedah orang, dia potong, terus dia datang kepada keluarganya, dia ngomong ini dengan ekspresi dingin, kayaknya nggak lama lagi dia mati. Keahlian untuk berbicara bagaimana sekalipun kondisi kritis sekalipun seorang dokter itu, tapi dia selalu memberikan hope, harapan. Itu bicara tentang hikmat level 3. Bukan lagi bicara tentang keterampilannya dia memotong daging dan lain sebagainya, tapi bagaimana dalam kondisi kritis dia tetap berkata masih ada peluang, masih ada kesempatan bisa sembuh. Sekalipun setelah dia ngomong gitu, keluarganya itu bisa dibangun. Itu berbicara tentang hikmat pada level ketiga. Nah,
Hikmat pertama itu juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dipatuhi. Nilai-nilai itu akan melindungi kita. Kalau Oma Samuel tidak memiliki nilai-nilai dalam kehidupan, maka dia tidak memiliki rambu-rambu dalam hidupnya. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang tidak. Apa yang boleh dilewati, apa yang tidak. Apa yang pantas dikerjakan, apa yang tidak. Rambu-rambu nilai ini akan menjadi pelindung bagi Oma Samuel. Perhatikanlah pembalap Formula One. Pembalap Formula One, saya ini dulu paling hobi nonton Schumacher, terus nonton saingannya yang dari Finlandia, bagaimana kecepatan tinggi, 400 km per jam, 400 km per jam. Tiba-tiba tabrakan, nguling mobil Formula One-nya, nabrak dinding, jeder. Tapi belum pernah ada pembalap itu sampai meninggal. Kenapa? Karena ada dinding pengaman. Nilai-nilai kebenaran yang Bapak Ibu anut itu adalah pelindung Bapak Ibu supaya tidak Jadi nilai-nilai kebenaran itulah yang akan menjaga kita sehingga kita tidak akan terkulai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada tingkat ketiga kita akan mengetahui cara kerjanya. Seorang petani kalau dia menguasai medan, dia mengetahui struktur tanah, dia mengerti bibit, pertumbuhan bibit, pupuknya kapan, maka ini berbicara tentang bagaimana saya mengetahui dan bekerja secara profesional. Itu pada level kedua, mengetahui cara bekerja dengan cerdas. Kalau dulu sing-singkan lengan gitu kan lagunya, supaya apa? Maksudnya kerja keras. Hari ini sudah nggak zamannya kerja keras, sing-singkan lengan terus begitu, mumpung bayu nu gede gitu. Hari ini sudah tidak lagi bekerja secara tetapi bekerja secara cerdas. Tetapi bekerjalah secara efektif, bekerja secara cerdas. Itu pada level hikmat tingkat kedua, Bapak. Baru kedua, belum ketiga. Dan bekerja secara terampil. Hikmat yang ketiga berbicara tentang pengetahuan yang mendalam. Mari kita lihat Amsal 22 ayat 29 yang terakhir, ayat yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Dengar baik-baik firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Orang-orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja katanya. Bukan di hadapan orang yang hina. Kalau kita ngeliat tukang cukur di pasar Melaya, tukang cukur paling ngomong gitu. Berapa sih gajinya? Coba kalau dia tukang cukur yang cakap, kepalanya Pak Jokowi itu kalau dicukur itu berapa tuh? Honornya berapa? Jangan-jangan Innova 1. Maka Alkitab jelas ngomong bahwa orang yang cakap itu akan berdiri di hadapan raja. Bapak Ibu masih ingat gak kisah saya? Ketika saya sering kehilangan kunci hotel dulu. Jadi saya mendatangkan tukang kunci. SD gak tamat, tapi jadi tukang kunci profesional. Dia buat kunci 30 itu gak lebih dari 1 jam. Cepat gitu, langsung gitu. Ceklek udah jadi. Cepat sekali kerjanya. Jadi wajar kan kalau Alkitab ngomong bahwa orang-orang berhikmat itu akan ada di hadapan Jangan miliki keterampilan yang biasa. Selama engkau punya keterampilan bikin kunci kualo-kualo bisa, nggak yang bisa gitu. Tapi engkau tidak akan pernah berdiri di hadapan raja. Jadilah orang yang paling mahir, engkau akan dicari. Sama seperti pepohonan yang tinggi. Orang kan gampang melihat. Oh itu pohon yang paling bagus karena paling tinggi, seratnya paling bagus. Orang kan cari. Begitu juga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika engkau adalah orang yang paling rajin di perusahaanmu, helmmu sama, seragammu sama, sepatumu sama, tinggi badanmu sama, belum lagi rambutnya sama. Ya gimana saya sebagai seorang pimpinan akan tahu bahwa Anda berkualitas, Anda orang disiplin. Coba pakai helm yang lainnya warna putih, Anda pakai helm warna merah. Jam 7 deh yang helm merah ini udah datang. Yang lainnya udah istirahat, yang helm merah gak beristirahat. Dia pulang tepat waktu, istirahat tepat waktu semua. Disiplin kerja. Bisa gak dipilih dia untuk diangkat, dipromosikan? Bisa. Kalau engkau
adalah orang yang terampil, orang yang cakap, orang yang pandai, orang yang loyal, engkau akan cepat dapat promosi. Kenapa? Engkau memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, engkau harus berdiri di hadapan raja. Persoalannya mungkin hari ini Mbak Wiwi bisa bikin jamu, tapi masih standar-standar, belum sampai ke Pak Jokowi. Desi bisa bikin pizza, tapi standarnya masih yang biasa-biasa, belum bisa tembus pasar Melayu. Tapi Alkitab ngomong bahwa kalau kamu skillful, kalau kamu memang benar-benar cakap, engkau akan berada di hadapan Berarti bicara tentang hadapan raja itu berbicara tentang kesempatan yang besar. Siap menerima lawatan Tuhan? Siap? Amin. Mbok Komang juga bikin yogurt, bikin saladnya. Kalau hari ini belum bisa nembus pasar Melayu dan pasar Jembrana, berarti harus segera digenjot untuk masuk ke tingkat cakap. Maka pada waktu itu kita yang cari uang atau uang yang cari kita? Uang yang cari kita. Orang rela antri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam, jangan punya pikiran yang biasa, tetapi harus keluar out of the box. Maka pada waktu itu engkau akan berdiri di hadapan raja. Ingat, kunci sukses ada 2 hari ini adalah hukum kesempatan dan hukum hikmat. Terapkan 2 ini dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.